jantan ayam murang kali orok kabawa banjir ku aliran air yang cukup besar. Allah memerintah Jibril untuk menyelamatkan bayi ini dibawa ke satu pulau, dan Jibril mengajari bagaimana bayi ini kemudian bisa mengendalikan angin, api, udara, pohon, binatang, dan lain-lain. Tentu dengan metodologi dikir-dikir, wirid-wirid khusus. Ternyata anak ini lahir dari seorang perempuan yang memiliki suami puluhan tahun tidak dikaruniai anak. Sudah datang ke paranormal, ke ahli untuk bertanya bagaimana cara memperoleh anak, hingga pada akhirnya tersesat di jalan iblis. Iblis menyerupai seorang dukun dan menyuruh suami istri ini melakukan hubungan seksual di tempat yang ada berhala besar, tempat para jin, syaitan berkumpul. Maka terjadilah persetubuhan, lahirlah anak ini. Ketika anak ini masih bayi, lahirnya ajaib. Sebelah mata kanannya tertutup oleh daging besar dan mata kirinya terbuka dengan nyata. Tiba-tiba banjir di Samara, di daerah Samara, banjir besar, maka anak ini terbawa hanyut oleh air. Orang tuanya terpisah, ayahnya terpisah, ibunya terpisah. Allah memerintah Jibril untuk menyelamatkan anak ini, dan anak ini adalah anak air. Dalam bahasa pada waktu itu, setiap anak yang hanyut dalam air diberi nama Musa bin Samiri. Musa Samiri yang nanti akan disebut menjadi Dajjal. Dajjal itu mubalaghah tina dajlah, artinya terlalu banyak dustanya. Pada saat Musa bin Samiri ini lahir, bertepatan pula seorang ibu dan seorang ayah melahirkan bayi laki-laki di Mesir, dan bayi ini dihanyutkan di atas sungai Nil karena akan dibunuh setiap bayi yang lahir. Laki-laki pasti dibunuh oleh bayi laki-laki tersebut oleh Raja Fir'aun atau Ramses kedua. Maka bayi ini dialirkan di sungai. Anak yang selamat di sungai dipungut oleh Fir'aun karena istrinya menyukainya, dan anak ini pun bernama Musa. Musa satu bin Imran diasuh oleh Fir'aun. Musa Samiri yang jadi Dajjal diasuh oleh Jibril langsung. Jadi bapak asuh Dajjal itu adalah Jibril alaihissalam. Diajari oleh Jibril berbagai wirid dan kesaktian, sementara Musa alaihissalam diasuh dalam buayan istrinya Fir'aun di istana Fir'aun. Tapi dia tidak menjadi Fir'aun, malah Musa yang bin iblis, karena iblis menyerupai dukun, dan ibu bapaknya bersetubuh atas nama iblis dan syaitan yang penting punya anak. Jadi sesungguhnya Musa Samiri adalah anak rohaninya Ajajil atau anak rohaninya bangsa iblis. Sementara Musa walaupun diasuh oleh Fir'aun dan istrinya Fir'aun, dia anak rohaninya orang soleh yang Imran. Jantan Musa Samiri ini diasuh ku Jibril atas pertolongan Allah dan kehendak Allah. Bayangin, ku Allah dipiwarang ke malaikat Jibril, Jibril urus itu budak, selamatkan itu budak, padahal dia adalah Dajjal yang kelak nanti jadi Dajjal. Jadi tidak benar kalau Dajjal itu musuh Allah, tidak benar kalau iblis itu musuh Allah. Mereka bukan musuh Allah karena mereka tidak sebanding dengan Allah, dan Allah memang tidak ada bandingan. Tapi Allah lah secara hakikah sang sutradara yang membuat permainan ini menjadi indah. Kelak kemudian setelah remaja, setelah dewasa, dan Nabi Musa selesai menaklukkan atas pertolongan Allah Fir'aun. Jangan lupa Fir'aun bukan kalah oleh Musa. Fir'aun tidak dikalahkan oleh Musa.
Karena Musa sendiri dengan Bani Israel lompat ke laut. Di sisi laut Nabi Musa sendiri masih bingung ketika Allah memerintah Musa untuk memukulkan tongkatnya ke dalam laut, ke permukaan laut. Laut terbelah dan Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Bukan mengalahkan Fir'aun, tapi dikejar oleh Fir'aun. Allah yang mengalahkan Fir'aun, menenggelamkan Fir'aun, bukan Musa yang mengalahkan Fir'aun. Jadi sanes Nabi Musa nu ngalahkan Fir'aun, Allah langsung. Rungkadna teh ku Gusti Allah, sanes ku demo Nabi Musa. Gitu loh. Sudah tenggelam Fir'aun, Musa dan umat Bani Israel selamat. Terlalu panjang diceritakan, buka saja dalam surah Al-Baqarah tentang perjalanan Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Nabi Musa gancangna carios setelah masuk ke dalam sebuah kota, diberi hidangan mana dan salwa. Allah akan menyampaikan firman-Nya, rek ningalikeun sifat kalam Allah kepada Musa alaihissalam. Asalnya Nabi Musa bade ka bukit Turisina nyepen teh mung 30 dinten, tapi kemudian 40 dinten karena ada sesuatu. Awit mah 30 dinten parentahna teh. Terus jadi arba'ina lailatan. Jadi menjadi 40 hari itu karena ada sesuatu. Apa yang membuat sesuatu itu menjadi 40 hari? Kakarak ge sababaraha dinten dikantunkeun ku Nabi Musa ka bukit Turisina. Tiba-tiba orang Bani Israel yang dititipkan oleh Musa kepada adiknya Harun tiba-tiba sudah berpaling masuk ke dalam sebuah lapangan menyembah anak sapi terbuat tina emas. Dan Harun tidak bertindak apa-apa. Padahal Harun pandai ceramah, padahal Harun lebih fasih berkata-kata, padahal Harun adalah ahli dalam berbicara dibanding Musa alaihissalam kakaknya. Musa mah cadel nyariosna. Maka sepandai apapun ceramah belum tentu mampu menaklukkan Musa Samiri alias Dajjal. Dan kebatilan belum tentu sirna oleh para penceramah. Ras gancangna carios. Ya jika ngadongengnya, tapi dasarnya Al-Quran dan beberapa tafsir yang menjelaskan ini, terutama Imam Qurtubi dalam Tadkirah Qurtubi. Urang ringkes, sami sim kuring geus hayang geradahar. Oh ya ibu-ibu. Oh ibu-ibu, nuhun ibu, mohon kakuping nyamunya insyaallah nya. Piraku we suanten kuring mah suanten bas, kakuping mah kabina-bina. Tos barang dicandak nyembah anak sapi tina emas. Harun tetiasa berbuat apa-apa karena memang Harun yang pandai bicara, pandai khutbah, pandai menyampaikan kata-kata kepada umat agar bisa dimengerti, tekuk lutut seolah-olah oleh umat yang diajak oleh Musa Samiri kangge nyembah anak sapi tina emas. Nabi Musa diperpanjang oleh Allah 30 hari menjadi 40 hari. Saat kitu kengi 10 perintah dari Allah nusok disebut the 10 commandment. Turun ke darat, turun kembali ke nyamperkeun umatna kaum Bani Israel. Marah Nabi Musa dan sampai merenggut janggutnya Nabi Harun, Nabi Allah Harun. Nabi Harun janggutnya panjang, fasih berbicara, penuh wibawa. Ditegur ku Nabi Musa saking ambeknya, kalau tidak beliau menyebut nama ibunya, maka Nabi Musa terus bakal ngejembut kena janggut. Mencek bahasa Sunda mah sia teh kunaon dititipan umat tapi kakara itu. Nyembah pateko, anak sapi tina emas dijenggut janggut Nabi Musa, Nabi Harun. Nabi Harun bersumpah menyebut nama ibu mereka, yakni ibu Nabi Musa dan ibunya. Nabi Musa melepaskan kata Harun alaihissalam, wahai kakakku Musa, aku tidak berdaya, ini semua perbuatan Musa Samiri. Nabi Musa harus ngambek, rek tangan si Musa Samiri nu angke jadi dajjal. Tapi Nabi Musa diberitahu oleh Jibril atas perintah Allah, Musa itu bukan musuhmu hari ini, tapi musuh umat akhir zaman, umat Muhammad. Maka Nabi Musa langsung ramah. Tinggalin Al-Baqarah, di tafsir Qurtubi tinggalin. Nabi Musa langsung ramah, tidak berkata kasar. Dan pergilah Musa Samiri alias Dajjal dari kaum Bani Israel yang dihimpun oleh Nabi Musa alaihissalam, pergi
menyeberang ke lautan, karena dia bisa menundukkan angin, menundukkan api, menundukkan pepohonan. Bahkan dia bisa ngomong bahasa binatang, dia bisa ngomong bicara bahasa apa di dunia. Dan nanti dia menjadi konspirator dunia, dia menjadi pengelola konflik di dunia, sampai kemudian dialah yang melakukan pembunuhan atas Nabi Zakaria alaihissalam. Sejak itu kerusakan-kerusakan ditimbulkan oleh Musa Samiri, tingawitan membunuh Nabi Zakaria alaihissalam, hingga peristiwa-peristiwa berikutnya, pembunuhan-pembunuhan, peperangan-peperangan, hingga terjadi baiat kelompok-kelompok tertentu di Mekah. Ketika mereka membaiat kelompok musyrikin Mekah, di situ ada seorang kakek-kakek menyerupai manusia biasa. Dalam musyawarah Abu Jahal, Abu Lahab, semua petinggi memberikan pendapat, tapi pendapat kakek misterius inilah yang didengar oleh bangsa musyrikin Mekah, yakni Muhammad SAW harus dibunuh oleh tiap-tiap pemuda dari berbagai kabilah agar semua bertanggung jawab atas pembunuhan Muhammad. Inilah peran Musa Samiri. Subhanallah. Maka pantas di dalam sholat, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil Masihid Dajjal. Isa bin Maryam pun adalah Al-Masih, Dajjal pun Musa Samiri Al-Masih. Bedanya kalau Nabi Isa alaihissalam Al-Masih bimana isim fa'il, sementara Al-Masih kepada Dajjal bimana isim maf'ul. Isa alaihissalam adalah penghancur, sementara Musa Samiri alias Dajjal Al-Masih yang dihancurkan. Manusia misterius ini luar biasa. Dialah yang mengobarkan semangat kebencian di atas umat manusia di dunia ini. Dialah dalang dari segala bentuk kerusakan di dunia ini. Bukan hanya pembunuhan orang per orang, bukan hanya ketika masa Bani Israel, sampai kepada fasenya Nabi Isa alaihissalam dikepung dari penjuru daerah-daerah di Bani Israel, sehingga ada seorang kakek-kakek berlari kencang-kencang menuju Nabi Isa, memberitahu bahwa ada sekelompok yang akan membunuh Nabi Isa. Musa Samiri adalah dalam semua kejahatan di dunia ini, karena memang Allah menciptakannya khusus terutama menghadapi umat akhir zaman. Musa tidak ditugaskan untuk mengalahkan Dajjal Musa Samiri. Musa alaihissalam Nabi Allah tidak ditugaskan untuk mengalahkan Dajjal ini. Nabi-nabi berikutnya pun tidak ditugaskan untuk mengalahkan Dajjal ini. Bahkan Rasulullah SAW tidak ditugaskan untuk membunuh Musa Samiri alias Dajjal ini. Yang ditugaskannya adalah sama-sama manusia yang lahir aneh ke dunia tanpa perantaraan. Seorang laki-laki membuahi perempuan, tapi seorang laki-laki yang lahir dari perempuan yang disucikan oleh Allah, yakni Isa bin Maryam alaihissalam. Subhanallah. Jadi Dajjal Musa Samiri sudah lahir sejak zaman Nabi Musa, jauh sebelum Nabi Isa alaihissalam, jauh sebelum Rasulullah lahir ke dunia ini. Dan jauh makhluk ini hidup, bisa boleh jadi ribuan, ratusan ribu tahun, hingga hari ini masih hidup, karena dia salah satu makhluk yang ku Allah dipanderikan ajalna, alias ditangguhkan kematiannya. Di antara yang ditangguhkan kematiannya Khidir Balya bin Malkan alaihissalam, termasuk Musa Samiri alias Dajjal yang ditangguhkan kematiannya oleh Allah. Dia hanya akan tekuk lutut dan terbunuh di tangan seorang manusia istimewa, manusia yang lahir tanpa proses pembuahan dari seorang wanita suci, yakni Isa bin Maryam, Maryam putra Imran, yang sama-sama Imran dengan istrinya Hana bertawasul di Baitul Maqdis kepada sepupunya untuk didoakan memiliki anak, dan anak ini lahir seorang perempuan, dan seorang perempuan ini nanti lahir Isa bin Maryam alaihissalam. Hadirin rahimakumullah, coba baca buku-buku tentang revolusi di dunia. Apakah tidak ada peran mereka? Apakah tidak ada peran Musa bin Samiri alias Dajjal
dalam revolusi Prancis, dalam revolusi Beleswi, dalam revolusi Afrika, dalam berbagai kancah perpecahan di dunia yang memakan korban jutaan bahkan ratusan ribu manusia. Tidak adakah peran mereka kalau dibaca secara jeli seluruh keruntuhan peradaban di dunia, seluruh kekejaman dan kezaliman di dunia ini, konspirator terbesarnya adalah Musa Samiri. Yang Nabi dan Rasul semua disuruh berlindung kepada Allah dari ancaman, kekejaman, bahkan fitnah pedih yang dilakukan oleh Musa Samiri alias Dajjal ini. Subhanallah. Namun percayalah, ini ujian kita bersama-sama. Nanti pada akhirnya seorang laki-laki aneh turun dari langit yang dilahirkan dengan cara aneh, menemani Mahdi al-Muntadhar. Mahdi al-Muntadhar adalah keturunan Rasulullah dari dua jihad Hasan dan Husain. Hasan dan Husain punya keturunan-keturunan, nanti lahir bernama Muhammad bin Abdullah. Namanya seperti nama Kangjeng Rasul, nama ayahnya seperti nama ayah Rasul. Inilah Mahdi al-Muntadhar alias Imam Mahdi. Ini pun dipepet oleh Dajjal, bahkan nyaris kalah kalau Nabi Isa tidak segera diturunkan oleh Allah dari langit. Betapa hebat kemampuan si Musa Samiri ini, karena diasuh tibu budakku Jibril, diberi wirid, diberi jampe ku Jibril, tapi dipergunakan untuk menghancurkan kebenaran hak, untuk menegakkan kebatilan. Betapa ini tidak bisa kita hindari. Bahkan pada saatnya nanti ketika Mahdi al-Muntadhar di Bai'at Timul Tajam memimpin peperangan di Intokia, pecah perang di Intokia gara-gara kecerobohan pemuda muslimin yang sudah melakukan akdun muslah dengan kelompok Nasrani di wilayah timur. Nanti akan pecah perang besar. Nutadina orang-orang Nasrani taluk ke umat Islam, islah dengan umat Islam, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar perjanjian. Tapi karena ada sekelompok pemuda anu pongah dari kelompok muslim, dia menghancurkan salib, padahal salib itu ada di gereja mereka, dan mereka tidak mengganggu kita, kita pun tidak mengganggu mereka. Itu sebuah perjanjian kuat. Sebagaimana hari ini umat Islam di Rusia dijamin oleh kelompok Nasrani Ortodok, oleh Vladimir Putin, nanti akan hancur kerukunan itu. Dan pecah perang akan dimulai. Mahdi akan memimpin 7 hari 7 malam peperangan itu. Mahdi memenangkan peperangan itu meskipun dalam kondisi sangat terbatas kemampuannya. Saat berita perang ini menang, dari wilayah Syam Mahdi keluar untuk memimpin perang. Tiba-tiba setelah menangnya peperangan dipimpin Al-Mahdi Muntadhar, tiba-tiba ada berita Dajjal secara zahir telah turun ke dunia. Yang sebelumnya di belahan dunia lain prihatin yang luar biasa. Ada 3 tahun masa ujian di dunia ini. Tahun pertama sepertiga air hujan tidak diturunkan oleh Allah, sepertiga hasil bumi panen gagal. 1 tahun kemudian selama setahun, full setahun, 2/3 air hujan tidak diturunkan, 2/3 hasil bumi tidak ditumbuhkan oleh Allah. Tahun ketiga yang paling pedih, 1 tahun full selama 12 bulan tidak setetes pun air hujan diturunkan Allah ke dunia ini, dan tidak ada satu butir pun jagung, padi, beti-betian, umbi-umbian yang berbuah yang tidak bisa dimakan, yang bisa dimakan oleh manusia. Saat itulah di dalam Babul Fitan Imam Bukhari meriwayatkan, tetangga dengan tetangga akan saling bunuh karena perebut sebuah nasi. Pada posisi itulah Mahdi telah memenangkan perang di Intokia, di wilayah Eropa Timur. Kondisi ekonomi sedang morat-marit luar biasa genting. Tiba-tiba Dajjal turun. Karena Dajjal tadinya belajar kepada Jibril, diajari oleh Jibril, dia menguasai sihir, dia menguasai istidrak. Setiap daerah yang tandus dia tunjuk turun hujan dengan sihir dan istidraknya. Tanah yang tandus menjadi sumber tanah pakanan, seluruh kebutuhan manusia dipenuhi agar manusia bersujud menyembahnya. Dia dianggap Tuhan oleh manusia. Program mereka begitu dahsyat. Kalau saja Isa bin Maryam tidak bersama-sama Imam Mahdi, tentu kita sudah hancur lebur di dunia ini. Nauzubillahi min. Masya Allah. Pak, di tengah-tengah berita-berita abar buah jika gitu, dunia hari ini dikuasai 3 macam kuat.
dunia ayeuna diatur ku tilu macam anu sangat kuat luar biasa. Macam pertama saya menyebutnya adalah kelompok takfiri. Ini nisbah dari lafaz takfir, artinya mengkafir-kafirkan orang yang berbeda dengan dirinya. Di hukuman kafir beda-beda jeung manehanana, sia kafir, sia dolala, sia bid'ah sesat, sia kufur, sia musyrik, dengan mudah menuduh orang lain. Macam ini sekarang sedang hebat di dunia ini. Macam yang kedua adalah macam tamkiri. Tamkiri artinya kelompok yang memakar-makarkan orang lain yang berbeda dengan dirinya, meskipun secara isti'mal lafadznya tidak didapatkan sebagaimana lafaz takfiri. Dia menang nisbah tina lafaz takfir menjadi takfiri, sementara tamkir adalah produk daripada sebuah lafaz kias, tidak secara isti'mal. Dua kekuatan ayeuna geus silih hantem nih Pak. Nu kahiji bagian ngapir-ngapirkeun sesat bid'ah. Nu hiji deui makar-makar anti kebinekaan, anti kemanusiaan, anti HAM, anti NKRI, anti Pancasila, anti Undang-Undang 45. Ini dua kelompok sedang kuat hari ini. Yang kebingungan adalah orang-orang yang lurus yang kurang ilmu dan kurang keyakinan hari ini. Di mana posisi kita? Dua macam ageng Pak. Tamkiri nuduh makar, nuduh anti kebinekaan, anti kemanusiaan. Asal janggotan seutik siapa Arab, anti anu. Sampai seorang anggota DPR RI berani melecehkan bahasa Sunda dan orang Sunda. Ini kelompok tamkiri namanya. Berbeda seutik jeung manehna siapa dasar anti Pancasila, anti kebinekaan, anti negara, anti anu, padahal menyampaikan kebenaran dituduh anti anu oleh mereka kelompok tamkiri. Tidak sedikit kelompok tamkiri adalah orang-orang pintar, profesor, doktor, bahkan tokoh agama. Sementara kelompok takfiri dengan hebatnya, dengan dalilnya, dengan janggutnya yang panjang, dengan jidatnya yang hitam, dengan mudah mensesat-sesatkan orang lain. Urang di tengah Pak, di tengah. Bari di tengah teh geus eueuh kolot rek puturkeun saha. Gegedugna geus di dieu kabeh. Tamkiri jeung takfiri. Pertanyaannya, di mana kaum ahli sunnah wal jamaah berada? Kaum ahli sunnah wal jamaah berada di tepi-tepi gunung, di kampung-kampung, di pelosok-pelosok. Mereka mencoba menghimpun kekuatan mereka dengan cara menghibur dengan zikir, sholawat, thariqah, hasbunallah, salatullah, salamullah. Itulah kaum-kaum yang hari ini mereka menghibur, menguatkan dirinya dengan cara-cara para ulama-ulama di masa lalu. Kaum-kaum inilah yang akan selamat di mata Allah. Kaum-kaum inilah yang akan selamat kelak di akhirat nanti. Maka berbahagialah orang yang menempuh thariqah ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata Rasul ketika sahabat bertanya, "Man huwa ya Rasulullah?" Beritahu kepada kami siapa mereka yang selamat. Mereka yang mengikutiku dan mengikuti sunnah sahabatku. Subhanallah. Mudah-mudahan sawang sulande di tengah-tengah himpitan ini kita tetap sabar dan bertahan. Amin. Bertahan dengan ajaran ulama-ulama masa lalu. Sakamampuhan urang. Ngereye ngaos, ngereye zikir, ngereye sholawatan, ngereye hadir kana rutinan. Saya berpesan kepada sedulur kuring nu aya di majelis ieu, hindari fanatik organisasi apapun, tapi juga hindari mencaci maki organisasi manapun. Tinggalkan fanatisme, juga tinggalkan kebencian kepada siapapun. Jangan membenci siapapun dengan berlebihan dan jangan mencintai siapapun berlebihan. Kita hadapi dengan senyuman karena ahlul haq pasti dimenangkan oleh Allah. Karena Allah yang akan turun tangan, dalam bahasa tanda petik turun tangan, artinya Allah pasti menolong. Sebagaimana Allah menolong Musa dan Bani Israel, Allah yang menenggelamkan Fir'aun. Sebagaimana Allah menghancurkan Namrud. Namrud bukan kalah oleh tenaganya Ibrahim, tapi dikalahkan oleh Allah. Subhanallah. Maka tempuh jalan itu. Tekenging fanatik kaditu, tekeng benci kadit, urang mah lempeng saya gitu. Hormat kepada siapapun, ramah kepada siapapun, tapi tamasuk berpegang teguh kepada thariqah jalan hirup nutos dicontohan ku para ulama baheula. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asal pokok pabid'ahan.
tina 7 perkara nu kahiji pokok utama adalah masalah akidah, yakni bab tauhid. Nu 7 ieu ngabogaan cabang-cabang jeung golongan, jumlahna 72 golongan. Sakumaha riwayat Abu Daud dina hadis nu sami diriwayatkeun ku Imam Turmudi. Kahiji golongan al-Mu'tazilah anu ngomongkeun nekadkeun sanyanyana pirang-pirang abdina Allah bisa ngadamel kana pirang-pirang amal pribadina anu bangsa ikhtiar kalawan bisa taksir ngabuktikeun jeung Mu'tazilah ngayakinkeun nganapikeun nolak kana ningali Allah jaga di akhirat oge ngawajibkeun ngaganjar kanu ibadah nyiksa kanu doraka. Ari anu kaasup Mu'tazilah aya 20 golongan. Kadua golongan Syiah kabagi 12. Tah ieu nu pokok 2 heula nya. Mu'tazilah sareng Syiah hati-hati. Syiah aya 12. Di antara nu 12 aya hiji golongan Syiah anu salamet yakni Zaidiyah ngantos teu aya di dunia. Eta mah pengikut Imam Ja'far. Kadina mah Rafidhah sadayan atos. Nu ngafir-ngafirkeun Abu Bakar, Umar, Utsman geus pabalata. Termasuk si kribo teh eta. Nu kamari rame eta Syiah malas muridna Jalun Rahmat. Nu sok ngapir-ngapirkeun Aisyah, Abu Bakar, ngapirkeun Utsman, Umar, dikapir-kapirkeun ku anjeunna. Hafsah dikapir-kapirkeun. Tah eta teh kapayun urang ngabahas eta insyaallah nya. 72 firqah teh nu mana wae. Cabang tina naon? Syiah sabaraha cabang, Mu'tazilah sabaraha cabang, engke Mujasimah atanepi Jabariyah sabaraha cabang. Kitu sanes, ngabogaan cabang-cabang eta masing-masing. Tah eta peryogi dikauningakeun ku urang. Sebab urang hirup di akhir mayunan fitnah nu kacida ageungna jeung otak-otakna nu 72 firqah ieu ujung-ujungna ieu nya punten. Kaditu keneh kasih mata hiji. Kadinya keneh Pak. Pusat sentral nama sebab saur malaikat ngawartosan ka Nabi Musa lain musuh ente ieu mah lain lawaneun ente lain kudu dilawan sebab ieu mah keur umat Muhammad jaga